Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini kita akan membahas berita-berita tentang bagaimana video-video yang lagi beredar di sosial media, teman-teman. Kita akan membuka ruang diskusi publik untuk kita membahas secara bersama-sama apa yang menjadi perbincangan dan narasi-narasi yang beredar di sosial media, teman-teman. Sebagai sebuah disclaimer, ini kita sebagai bahan diskusi publik, tidak ada satupun niat untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan pihak manapun, teman-teman ya. Kita akan segera mulai pembahasannya. Ada berita-berita yang seru dan menarik, kita saksikan sama-sama, teman. Dibuka dengan sebuah video ini. Ini captionnya cantik, natural, tanpa make up, tanpa kacamata hitam. Kami Garuda bukan naga. Tapi apa ini? Tapi lebih mirip naga. Bentar, kita lihat dulu apa ya, teman-teman ya. Ini sekali lagi, merah putih harus di dada, Pak. Kami ini Garuda, bukan naga. Naga-naga itu hanya mencekram Garuda yang ada di sini. Kami bukan rasis. Lebih tepatnya mungkin Bu, mencengkeram, bukan mencekram. Mana Bu? Bawa narasi masih salah-salah kata-kata, Bu. Naga-naga itu hanya mencekram Garuda yang... Nah kan, mencekram, hilangkan. Ya, maaf teman-teman ya. Webcam saya sampai hilang loh teman-teman ya. Gara-gara kata mencekram, teman-teman ya. Kita segera perbaiki. Gara-gara kata mencekram dan mereka mengatakan naga, teman-teman ya. Kami ini bukan naga tapi Garuda yang mencekram. Kenapa yang pertama nampak atau nongol video ini? Memberikan narasi kami bukan, ya saya tampilkan dulu teman-teman ya. Dia bilang kami ini Garuda bukan naga, tapi ada orang iseng yang upload video ini. Terus dia bilang tapi lebih mirip, katanya lebih mirip naga. Asem memang ini orang, gak boleh kayak gitu bilang lebih mirip naga, gak boleh teman-teman ya. Biar gini-gini dia juga ciptaan Tuhan, teman-teman. Gak boleh bilang dia mirip naga, teman-teman. Gak boleh. Tidak boleh ya. Saya atur dulu kembali ya. Kita dengarkan narasinya. Ini narasi ibu-ibu, mak-mak pendukung teroris, teman-teman ya. Jadi dia mengatakan mereka ini bukan naga tapi Garuda yang mencekram. Cekram, bukan mencengkram. Cengkrama. ada di sini. Kami bukan rasis, tapi selama ini itulah yang ada kita lihat di bumi Indonesia. Seluruh pantai yang ada di Indonesia sudah dipagari, sudah dibuat pagar bambu, sudah dibuat kelenteng-kelenteng, sudah dikuasai mereka, sehingga rakyat pribumi tidak boleh masuk ke area itu. Tidak ada negara dalam negara itu, tidak boleh, Pak. Oh, negara dalam negara, oke. Jangan biarkan negara Dalam hal itu saya setuju, tidak boleh bangun negara dalam negara, saya setuju. ini hancur. Next, saya nggak mau bahas lebih jauh soal ini, teman-teman ya. Kalian ini ya, menjebak ya kalian ya. Nah, saya bukan naga tapi Garuda. Saya tuh kasihan, waduh jauh sekali dari benci. Saya itu Tifa ini pembohong, munafik, omongan tidak sesuai fakta. Itu captionnya, teman-teman. Mending saya tampilkan captionnya aja ya. Nah ini lagi beredar di TikTok ya, teman-teman. Perkataan Tifa. Tifa ini katanya pembohong, munafik, omongan tidak sesuai fakta. Itu yang menjadi diskusi publik, kan kita dengarkan. udah berbulan-bulan yang lalu, sejak beliau appearance beliau ya tampak jauh dari Apa dia bilang sehat, tadi, saya tuh teman-teman? kasihan, waduh jauh sekali dari benci. Kasihan jauh sekali dari benci katanya. Oke. Saya itu udah berbulan-bulan yang lalu, sejak beliau appearance beliau ya tampak jauh dari sehat,
Dan karena mastering saya tuh dalam Otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus. Faktanya, kebencian Tifa sangat sadis, omongannya sangat tidak beretika, sampai dia berencana mau ketapel otak orang yang dia benci. Ya, Terus-terusan. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. ngeri teman-teman ya, otak Pak Jokowi yang kecil itu siap hormat Tifa yang otaknya besar tapi etikanya, adabnya kecil. Ya. Siap si Tifa yang paling pintar, otaknya paling besar ya, yang mau ketapelin otak kecil Pak Jokowi terus-menerus, siap. Lantas kemudian sekarang ketika sudah mau P21 mengatakan kami tidak pernah melakukan atau mengatakan bahwa melakukan tuduhan-tuduhan kepada Jokowi, tidak pernah. Ini kami tidak benci kepada Pak Jokowi, kami kasihan. Pembohong Anda. Pembohong. Menunjukkan bahwa Tifa ini tidak lebih dari seorang penipu dan punya agenda politik jahat. Wah, nah ini apa lagi teman-teman? Dokter Tifa ternyata aktivis ex-HTI, sudah nampak jelas sekali. Pertama, Dr. Tifa ini ternyata aktivis ex-HTI. Jadi agenda orang-orang HTI yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya itu ya, Bib? Ya, Termasuk Tifa itu kan kalau nggak salah juga aktivis HTI, ya kan? ex-HTI. Ex-HTI. Iya. Ex-HTI. Termasuk juga Rizal Fadila. Ternyata. Jangan-jangan juga Refli Harun juga sudah terkontaminasi juga ikut paham apa Darul Islam ya. Iya. Jadi sebenarnya kebencian yang mereka tebarkan ini sampai ke makam mendiang Ibu Sujiatmi pun Iya. hanya karena mereka marah ke Iya. Pak Jokowi yang Iya. membubarkan organisasi mereka HTI, Iya. ya, dan ingin membangun sebuah kepercayaan kepada masyarakat. Iya. Jangan lagi dengarkan Jokowi dan keluarganya, kan begitu ya, Bibi? Dan termasuk juga membangun aktivitas-aktivitas, Iya. ya, untuk masyarakat Iya. atau rakyat tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara. Apa seperti itu? Betul. Karena apa? Karena mereka meyakinkan negara mengusung Pak Jokowi ini penuh dengan kepalsuan. Oh, berdasarkan Dan konsep mereka karena Habib di ini Konsep baru bilang, mereka dengan propaganda ijazah palsu, dengan propaganda makam ini. Walaupun mereka punya data otentik, punya apa? sebenarnya mereka tahu ya sebenarnya ijazah pajak ini asli dan lulusan UGM kan, tapi Iya. dibangun framing karena ada desain. Ada desain jelas. by design. Jelas. Ngeri ya Dan teman-teman itu ya. desain jahat. Menunjukkan bahwa Tifa ini tidak lebih dari seorang penipu dan punya agenda Tolong jaga Indonesia. Save Indonesia from the traitor of the nation. Kenapa dia nongol lagi loh? Nggak apa-apa, kita dengarkan narasinya teman-teman ya. Setiap orang berhak memberikan narasi, kita dengarkan dan tanggapi. Save Indonesia from Ih, the pintar bahasa Inggris Pak dia. Pintar bahasa Inggris. Bagus, bagus. Kembangkan, itu kan bagus. Tolong jaga Indonesia. Save Indonesia from the traitor of the nation. Save Indonesia from the looters. Tolong jaga Indonesia. Save Anda Next, ini nggak mau aku bahas, nggak mau aku tanggapi. Next aja. Ini, geng Solo muda. Gue dukung Kosinudin. Apa ini dia tulis apa ini? Aku nggak mau bacain ya. Gue dukung Kosinudin. Ini kata-kata dari apa ya? Lucinta Luna kalau nggak salah. Lucinta Luna dalam sebuah kesempatan karena namanya disebut oleh Kak Ahmad Kosinudin dalam sebuah wawancara. Lantas balasan Lucinta Luna langsung bilang ke Ahmad Kosinudin, tompel cokocip. Itu bukan saya yang katakan teman-teman. Itu Lucinta Luna teman-teman ya. Membicarakan Roy CS. Kosinudin, tompel cokocip seneng banget kalau Roy CS diadili.
apa nggak pucat? Kita dengarkan dulu. Membawa klien Anda ke persidangan untuk diadili. Saya sudah tanya Pak Jokowi. Nih biar Ahmad Kodjilum tahu. Gimana? Saya tanya, apakah ada pengampunan bagi yang lainnya? Ya. Pak Jokowi bilang dengan tegas, saya kira dilanjutkan aja ke persidangan, Mas. Bagus, wah, Ya kan? bagus itu yang ditunggu. Dan lu ngajak-ngajak perang tersebut berarti kamu tidak menginginkan kedamaian buat klienmu. Artinya apa? Artinya Anda ini membawa klien Anda ke persidangan untuk diadili. Saya berbicara by data. Datanya apa? Hari ini siapa yang mengajukan restoratif justice, yaitu Egy Sujana melalui kuasa hukumnya. Dia telah menyampaikan dan berstatement di media bahwasanya kami telah mengajukan surat restoratif justice ke Polda Metro Jaya agar dilakukan RJ. Pak Jokowi nggak ada komentar apapun maupun kuasanya. Artinya mereka telah mengakui secara nyata dan berdasarkan fakta dan rekam jejak digital juga, mereka yang mengajukan surat permohonan restoratif justice. Jadi jangan dituduh Pak Jokowinya yang mengajukan restoratif justice. Persoalan itu bukan masalah siapa yang mengajukan, tetapi penyelesaian restoratif justice-nya itu bukan dengan SP3. Iya, kalau yang seumpamanya nyicil, mereka tidak gitu. mau restoratif justice, kenapa mereka ke Solo? Saya ingin luruskan dulu terkait dengan itu adalah kehendak Jokowi katanya restoratif justice. Dan polisi juga ada keterlibatan Jokowi katanya. Itu adalah nggak benar dan hoax. Karena dari kuasa hukum mantan tersangka mengatakan kami yang meminta agar polisi mendampingi kami dalam RJ ini. Itu dari mulutnya, bukan dari mulut Pitra Romadoni ataupun mulut dari kuasa hukum Jokowi. Jadi kalau seumpamanya kalian keberatan, tanya dulu kuasa hukum Egy Sujana ataupun dari Damai Hari Lubis. Anda ini membawa Ya teman-teman ya, permasalahan ini sebenarnya membuat kita pendukung Pak Jokowi jadi bingung mau dukung yang mana ya teman-teman ya. Kita bingung jadi mau dukung yang mana. Pecinta-pecinta Pak Jokowi yang geram dari apa yang dihadirkan oleh teroris dan beberapa tersangka yang lainnya, itu tidak menginginkan Pak Jokowi memberikan maaf kepada mereka yang menjadi tersangka hari ini. Ya, siapapun yang sudah menjadi tersangka, mereka yang menghina Pak Jokowi, memfitnah, menuduh, itu harapan dari pendukung Pak Jokowi ketika mereka mendengarkan adanya restoratif justice, adanya Pak Jokowi memberikan maaf. Respon pertama pendukung Pak Jokowi adalah Pak Jokowi jangan memberikan mereka maaf, biar ini menjadi pelajaran. Akan tetapi seiring berjalannya atau berkembangnya kasus ini teman-teman, sehingga ditunjukkanlah kepada masyarakat sikap Pak Jokowi yang memberikan maaf kepada beberapa tersangka terkecuali 3 orang ini, yaitu Egy Sujana, Damai Hari Lubis datang sowan ke rumah Pak Jokowi dan menjadi berita besar, menjadi perdebatan dan mereka saling cakar-cakaran. Perpecahan terjadi sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi antara TPUA dan beberapa tersangka yang lainnya. Ya teman-teman, tiba-tiba pendukung Pak Jokowi yang awalnya itu benar-benar menolak keras untuk berdamai dengan mereka yang hari ini sudah memberikan tuduhan-tuduhan serius kepada Pak Jokowi, tiba-tiba mulai berubah, mendukung sikap gentleman dari Egy Sujana, Damai Hari Lubis, yang datang ke rumah Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi memberikan maaf. Seperti worth it lah. Ya, awalnya mereka jangan memberikan maaf tapi mulai memberikan pujian lah kepada sikap pemberani Egy Sujana, Damai Hari Lubis yang sekalipun mereka tahu ini resikonya mereka akan disebut pengkhianat, bahkan disebut tuyul oleh Roy Suryo. Sampai mereka melaporkan teman-teman kan. Mereka tahu resiko seperti itu akan mereka dapatkan, tapi mereka tetap pergi ke rumah Pak Jokowi untuk ya sowan lah ke sana dan kemudian terjadi bisa dikatakan perdamaian sekalipun mereka tidak katakan tidak ada permintaan maaf, tapi pendamaian sudah terjadi di sana sehingga restoratif justice dilakukan. Lalu kemudian beredarlah bahwa sudah lama katanya para tersangka ini ditawari untuk berdamai, ditawari untuk restoratif justice. Dan ini membuat beberapa
pendukung Pak Jokowi itu agak was-was bagaimana nanti kalau misalnya Roy Suryo, Rismon, Tifa itu berkunjung ke rumah Pak Jokowi, sowan ke rumah Pak Jokowi, akankah ada restoratif justice dan mereka tidak lagi menjadi tersangka? Seperti itu teman-teman. Tapi ketakutan itu tiba-tiba sirna dengan ini. Kita bingung mau dukung Ahmad Kosinudin atau kita mau dukung Egy Sujana melaporkan Ahmad Kosinudin. Kenapa? Ini kita diskusi saja ya soal kasus yang lagi beredar hari ini. Kita diskusi saja teman-teman. Kita mau dukung Egy Sujana laporkan Ahmad Kosinudin atau kita dukung Ahmad Kosinudin untuk dia berjuang agar supaya klien-kliennya ini Roy Suryo, Tifa dan Rismon sampai ke pengadilan. Berarti yang diusahakan atau yang dikeluarkan oleh Ahmad Kosinudin ini adalah sesuatu hal yang kita harapkan sebenarnya. Yaitu teroris ini masuk sampai ke pengadilan. Ya, tidak ada kata damai dan mereka terbebas dari status mereka sebagai tersangka. Dukung Ahmad Kosinudin seperti di caption ini. Gue dukung Kosinudin memenjarakan Roy CS. Ya, jadi bingung kan kita jadi bingung semuanya teman-teman. Kita mau dukung Egy Sujana melaporkan Ahmad Kosinudin dan sudah dilaporkan. Dia nanti kalau sudah dilaporkan berproses jadi tersangka ditahan, nanti dia nggak bisa berjuang dong untuk membicarakan Roy CS. Bukan membicarakan maksudnya teman-teman ya, tapi berjuang agar supaya kasus mereka ini sampai di pengadilan. Ya, sekali lagi di pengadilan segala sesuatu bisa terjadi. Mungkin dia berharap bahwa di pengadilan mereka akan mempermalukan Pak Jokowi di sana dengan mengajukan ribuan pertanyaan katanya. Tifa juga mengatakan, siap-siap kalau masuk pengadilan kita akan buat ini menjadi panjang bertahun-tahun. Pak Jokowi kasihan kesehatannya seperti ini dan seperti itu teman-teman. Seolah-olah dia yang mengatur jalannya persidangan padahal dia menjadi terdakwa. Nah, di pengadilan bisa saja kan semua bukti, semua saksi itu nampak semuanya di pengadilan, kebenaran dibuka secara terang benderang dan akhirnya teroris ini kalah dan masuk penjara. Ya, apakah itu yang dimau oleh Ahmad Kosinudin? Kalau misalnya Ahmad Kosinudin ini memiliki cara berpikir seperti Ibu Eli Daneti, penonton kecewa dong. Ini seandainya Ahmad Kosinudin teman-teman ya, dalam bayangan saya Ahmad Kosinudin itu mengambil langkah saya ingin mempertemukan klien saya dengan Pak Jokowi agar supaya mereka terbebas dari permasalahan hukum. Saya ingin mencontoh senior saya Ibu Eli Daneti. Dia senior dan saya ingin mengambil langkahnya. Ya, sebagai kuasa hukum pengacara adalah membantu agar mereka tidak atau terlepas dari permasalahan hukum. Seperti itu kan pengacara. Tapi Ahmad Kosinudin berbeda teman-teman. Berbeda, dia berjuang agar supaya mereka masuk dalam pengadilan. Gimana? Kalian mau dukung siapa? Egy Sujana atau Ahmad Kosinudin? Bang, gak keduanya. Bebas. Ini kan diskusi publik teman-teman. Ya bebas. Kalian mau dukung siapa? Yang pasti kita akan membahas bagaimana cara Pak Jokowi yang benar-benar luar biasa. Ya, seperti pendukung Pak Jokowi, pecinta Pak Jokowi hari ini tinggal duduk santai, sediakan popcorn dan kopi sambil kita menyaksikan bagaimana mereka hari ini cakar-cakaran. Mereka saling bongkar-bongkar. Ibu Eli Daneti kemarin, Roy Suryo saya tahu apakah perlu saya bongkar dan sebagainya. Baru kemudian Kurnia mengatakan sebaliknya, dan di acara Rakyat Bersuara sudah bukan lagi kubu Pak Jokowi dan kubu teroris yang berdebat, tapi sudah kubu mereka dan mereka saja. Ya teman-teman ya, inilah jika Pak Jokowi melakukan satu langkah cantik, maka pendukungnya tinggal duduk santai dan menikmati. Ya, langkah cantik Pak Jokowi. Pak Jokowi melakukan langkah yang begitu cantik teman-teman. Ya, hanya satu langkah cantik. Ya, seolah-olah ada
Egy Sujana dan Damai Herlubis pergi sowan ke Pak Jokowi sekalipun tidak terliput, tapi namanya berita besar seperti itu pasti akan bocor teman-teman ya, terpantau dan kemudian diviralkan. Dan alhasil kita bisa lihat hari ini ya, Pak Jokowi tidak melakukan hal yang licik. Saya kira Pak Jokowi tidak melakukan hal abuse of power. Abuse of power apa Pak Jokowi hari ini? Rakyat biasa. Pak Jokowi hanya melakukan satu langkah yang benar-benar bisa memberikan teladan bagi banyak orang. Itu apa? Memaafkan. Di Bible saya teman-teman, ada satu firman Tuhan yang mengatakan, mintalah berkat kepada orang yang menganiaya kamu. Doakan mereka. Mintalah berkat untuk mereka. Itu sama seperti kita menaruh bara di atas kepala mereka. Artinya apa teman-teman? Kita tidak perlu membalas kejahatan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Malah kita balaslah dengan kebaikan, dan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya heran, Pak Jokowi ini non-Kristiani. Saya Nasrani teman-teman. Pak Jokowi Islam ya. Tapi Pak Jokowi melakukan apa yang diajarkan dalam Bible saya. Bukan saya mengatakan Pak Jokowi itu baca Bible, tidak. Tapi saya pikir semua orang beragama melakukan hal sama. Melakukan yaitu melakukan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan begitu seperti kita menyerahkan hak Tuhan yang melakukan pembalasan. Kita sebenarnya tidak perlu melakukan pembalasan untuk membela diri. Kalau toh kita tahu kita tidak bersalah. Biarkan Tuhan dan kebenaran yang akan menemukan jalannya sendiri teman-teman. Doakan kepada orang yang menganiaya kamu. Jangan minta Tuhan kutuk mereka Tuhan. Tidak, jangan seperti itu. Sama seperti kita sudah mengambil alih hak Tuhan sebagai sang pembalas. Tapi dalam Bible saya mengatakan, jika Anda ditampar dengan pipi kiri, kasih pipi kanan. Anda bilang, kalau ada orang lempar Anda dengan batu, balas lempar kapas campur batu. Just kidding nih teman-teman ya. Pak Jokowi padahal hanya membalas mereka dengan maaf loh teman-teman. Memaafkan. Legowo teman-teman. Merelakan kesakitannya demi mencapai satu tujuan yang lebih besar, yaitu tujuan memberikan teladan kepada masyarakat. Ya, saya sekarang belajar untuk saya tidak meminta agar Tuhan kutuk Roy Suryo, tidak seperti tidak teman-teman. Tapi Tuhan berkati mereka. Kalau perlu insyafkan mereka dari jalan yang salah, pulihkan hati mereka. Dengan begitu seperti kita memberikan bara api di kepala mereka. Bara api itu bisa berbicara soal bagaimana bara api itu yang lama perlahan-lahan akan menjadi panas. Siapa tahu bara api itu akan melelehkan hati mereka yang membatu, yang keras. Ya, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pesannya. Ya, kalian dukung Egy Sujana atau Kosinudi. Saya pamit dulu ya teman-teman. See you on the next video and God bless you.